Kita tentunya yakin walaupun dalam usia mereka masih muda, namun semangat juang anak kita ini patut kita juga gentle walaupun harus berhadapan dengan senior-seniornya. Silakan pelatihnya, ofisial, manajer klub, silakan Pak Ustaz Pale, pelatihnya. Manajer boleh silakan, yang mendampingi ofisial boleh. Ya. Satu, dua, tiga. 11. Menyaksikan di Facebook Raton Sport, alhamdulillah yang menyiarkan selama pertandingan berlangsung. Silakan untuk ada dan mengajak apakah manajernya bicara terus ikut pelatih manajer ofisial bicara terus ikut foto. Harus begini. Bagi. Jadi ini momen yang perlu kita balikan untuk teman-teman pemain, udah ada pemain. Agak kesini kok sebagai. Ya. Apalagi kita diliput oleh media ini, bukan saja media cetak namun media online. Secara langsung juga kerja Anda saksikan di Sport. Satu. Dan jendela olahraga juga kemarin sudah berjanji akan menyiarkan secara langsung di YouTube. Mudah-mudahan besok sudah. Yang main 11 orang. Pemain yang turun di babak pertama silakan foto-foto juga yang masuk dalam desa. Apakah Korprek Palopo akan memenangkan pertandingan ini ataukah Kecamatan Mungkajang? Saya akan bacakan masing-masing 11 pemain yang mereka turunkan di babak pertama dan pemain yang berada di bangku cadangan. Untuk Kecamatan Mungkajang, 11 pemain yang mereka turunkan masing-masing Arwan, nomor 17 Indra, 14 Zainal, 20 Akbar, 6 Intek, nomor 5 Puncak, nomor 7 Sido, 15 Edward, nomor 8 Etang, 23 Bule, dan nomor 13 Indo. Sementara yang berada di pensi cadangan 16 Rahmat, 12 Baldi, 18 Sama, 11 Awe, 21 Cili, 1 Nasar, 4 Abdu, dan 19 Burhan Hidayat. Kemudian pemain 11 yang diturunkan oleh Korprek Palopo masing-masing 21 Rian, 97 Nabil, 10 Misal Kate, 27 Ratu, 6 Anuba, 80 Ayu, 9 Angga, 2 Alan, 29 Rikal, kemudian Altar, dan nomor punggung 5 Najwa. Yang berada di desa cadangan Rahmat, 28 Reski 23, 22 Liga, 17 Oci, Aga 19, Asraf 24, Dian 8, Ikra, dan Arpadi 47. Itulah dua kesebelasan baik pemain yang diturunkan di babak pertama 11 pemain dan tentunya mereka yang berada di bench bangku cadangan. Kita saksikan dengan kostum kebesaran hijau putih adalah anak-anak kita dari Korprek berada di area sebelah utara lapangan Gaspa ini, sementara lawannya dengan memakai rompi perwakilan dari Kecamatan Mungkajang berada di bagian selatan lapangan Gaspa ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Bang Junaid sudah berikan arahan kepada kedua kapten untuk mengundi bola serta tepat untuk kedua kesebelasan. Satu, dua. Rutanya harus bertepat tempat setelah melakukan pengundian tepat. Kali ini kita saksikan ada di kita dari Korprek Palopo berada di area sebelah selatan, kemudian perwakilan dari Kecamatan Mungkajang berada di area sebelah utara lapangan Gaspa. Bola sudah berada di titik putih
Wasit pertama dibantu oleh dua asisten wasit dan wasit cadangan sudah mengambil tepat. Mari kita menanti jalannya pertandingan babak pertama para penonton yang semakin memadati kawasan ini. Seperti yang sudah berulang kali saya sampaikan, 12 hari kita akan bersama di lapangan Gasta untuk menyaksikan 9 perwakilan dari 9 kecamatan ditambah dengan 3 klub dalam rangka menyemarakan 80 tahun Tentara Nasional Indonesia lewat seri wadingkat yang ketiga dan terbuka Piala Babak Nandi 1403 Palopo di lapangan kebanggaan kita Gasta ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada kedua kesebelasan, junjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Sudah memberikan arahan kepada masing-masing kedua penjaga gawang pertanda jalannya pertandingan babak pertama antara Perfect melawan Gajang sudah berlangsung. Langsung saja dalam penguasaan pemain-pemain Perfect ini. Ke depan dia maksudnya ke sayap kiri. Bola jauh meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada kapten di sebelah sang dibuang ke depan. Diheading oleh salah satu pemain Perfect di kawasan atau daerah pertahanan mereka. Melakukan bola dengan membuang keluar hanya melalui lemparan ke dalam untuk Gajang. Di detik-detik menit awal babak pertama ini lemparan ke dalam Gajah gitu, ancang-ancang dia ke depan langsung bisa membawa satu sundulan oleh pemain dari Porpok ini. Apa terjadi ada pelanggaran menguntungkan untuk pemain dari Porpok. Ancang-ancang sekarang pemain belakang pendek saja. Kali ini 29 rival lebar dia kepada teman yang ada di sana. Ke belakang sekarang bola tergulir masih dalam penguasaan pemain-pemain. Kali ini penjaga gawang Rian kerjasama dengan cukup berbahaya berada di sektor ke sana mereka. Akhirnya ada pelanggaran terjadi di sana menentukan untuk Gajang di menit-menit awal babak pertama ini. Di pertandingan kedua untuk hari kedua saling verifikasi yang ketiga ini. Tendangan bebas siapa pemain Gajang yang akan melakukan eksekutor ini. Sementara 2-5 karena pemain Gajang berada di kotak penalti. Sementara secara keseluruhan pemain-pemain di arah pertama mereka sudah berada bisa penjaga gawang Rian hanya melahirkan sepertinya hanya mempunyai tiang dan bola meninggalkan lapangan permainan melahirkan tendangan gawang untuk peserta Leto. Ancang-ancang penjaga gawang sudah melakukan operasi pendek para pemain belakang. Kita nantikan saja masih dalam penguasaan pemain-pemain. Korban ini berbahaya sekarang. Satu tindakan namun kita saksikan ada pelanggaran terjadi di sana terhadap penjaga gawang. Kalau kami lihat memang tidak ada kesengajaan, ini hanya berperan. Mohon izin untuk medis. Lagi-lagi saya harus ingatkan kepada kedua kesebelasan, tahan emosi. Bila mana ada teribau sedikit, mari saling pelan-pelan, berjabat tangan. Yakin pasti anda semua saling kenal, sudah saling kenal dalam kegiatan-kegiatan pertandingan sepak bola semacam ini. Hari ini kita bersama dengan Kodi 1403 yang menyemarakan nuansa Hari TNI yang ke-80. Bapak Nandi 1403, kita patut berbangga berterima kasih kepada semua yang menyiapkan piala untuk kita produksikan. Terus hadiah uang tunai kurang lebih 20 juta untuk para pemain yang menjadi PES untuk pertandingan ini, kejuaraan ini. Tendangan bebas untuk Porpok Palopo. Pemain belakang
akan melakukan tendangan bebas. Ancang-ancang dia pendek saja kepada sama pemain dekat dengan dia. Ada Aidil di sana. Ke depan Aidil coba untuk melakukan serangan di arah sektor tengah sekarang bola dari sayap kiri, namun terlalu kencang lagi bola meninggalkan lapangan permainan. Lentaran ke dalam untuk Mukajang sudah dilakukan ke nomor punggung 8 Etong, masih Etong melebar dia ke kapten kesebelasan. Ada pelanggaran terjadi di sana. Tendangan bebas akan dilakukan oleh itu. Ancang-ancang dia kepada siapa? Pendek saja kepada kapten kesebelasan untuk ke depan mengarah ke sektor kanan. Pertahanan dari Oprot masih sudah terganti penguasaan bola kedua kesebelasan ini di menit-menit awal babak pertama. Kembali pemain tekan lewat frekuensi coba melakukan satu serangan. Oprot berhasil. Luar biasa, serangan balik tiba-tiba dari pemain-pemain Harprot ini menghasilkan satu kesempatan dan melahirkan gol, membuka kedudukan 1-0 Harprot kosong untuk Mukajang. Gol dicetak oleh pemain dengan nomor punggung 29 Ripal. Oh, Rafi masuk lagi, Rafi. Masih panjang waktu pukul kesebelasan. Kali ini dalam penguasaan ada Ucap di sana, kapten kesebelasan dari Mukajang melebar ke kiri. Kontrol sembilan pemain Mukajang ini membawa serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Harprot ini. Umpan ke depan 1-9. Namun berhasil di heading kembali oleh pemain belakang dari anak-anak kita Harprot ini. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Harprot di area pertahanan mereka sendiri. Umpan ke tengah, ada 19 menjemput bola. Kali ini kembali pemain Harprot ini membangun serangan. Nomor punggung 6 Anugrah melebar dia ke 23, ada 23 di sana. Banyak melahirkan tendangan pojok yang pertama dari sebelah kanan tiang gawang Mukajang. Dalam kedudukan mereka unggul 1-0. Sudah bagi tendangan. Apa terjadi sana? Buang saja oleh kapten kesebelasan. Lagi-lagi tendangan keras dari Paul. Masih akhirnya kita lihat asisten mengangkat bendera terhadap pemain dari Harprot ini. Harprot sudah masuk dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk Mukajang. Pemain belakang Mukajang, apakah itu Sena atau Indra akan melakukan tendangan bebas. Sudah melaju bola ke arah tengah. Lagi-lagi berhasil dikuasai, namun sudah berganti masih menguasai bola pemain kedua kesebelasan ini. Kembali dalam penguasaan pemain-pemain Harprot mengamankan bola, memberi orang penjaga gawang pemain belakang ini begitu padat untuk mengkawal pertahanan mereka. Ke depan sekarang, namun bola kandas di kapten kesebelasan Ucap melebar ke kanan, ada nomor 7 di sana, dibuang saja oleh pemain belakang dari Harprot. Hanya mereka lemparan ke dalam untuk Mukajang. Sudah melakukan lemparan kepada kapten kesebelasan Ucap, berjibaku para pemain di sana. Kita lihat akhirnya pelanggaran terjadi, melahirkan kartu kuning untuk salah satu pemain Harprot. Tentunya menguntungkan untuk Mukajang lewat tendangan bebas dari arah sebelah kiri pertahanan. Ancang-ancang Ucap sekarang pemain trainer dari Mukajang ini, sementara 3 anak-anak kita dari Harprot mencoba untuk memagat umpan lambung heading dan sayang sekali. Keren kipernya. Untuk jaga gawang Bagus kipernya. Rian, namun masih menguntungkan
dilakukan untuk Mukajang lewat tendangan pojok dari arah sebelah kiri tiang gawang Riyad. Kembali kapten kesebelasan Luncok akan melakukan tendangan pojok. Ancang-ancang dia, umpan lambung kembali berbahaya. Kalau belakang masih ada teman di sana, dua pemain dari Perkoco menghalalkan empat. Apa kita lihat? Masih bisa kembali disergap oleh penjaga gawang. Jauh ke depan, salah satu pemain dari Porpop ini coba untuk mengejar. Dalam penguasaan pemain-pemain Porpop ini kerjasama satu dua melebar ke pertahanan sendiri, namun berbahaya. Nomor 7 dari Mukajang mencoba untuk melakukan serangan. Bola lagi-lagi meninggalkan lapangan permainan, melahirkan tendangan pojok yang kedua kalinya dari arah sebelah kiri tiang gawang Porpop. Kembali kapten kesebelasan Luncok yang akan melakukan eksekusi. Sudah melakukan, masih bisa dihalau. Pelanggaran menguntungkan untuk Porpop Palopo. Mohon izin kawan kandungnya, benar. Gimana kakak? Oh Iya, kita evakuasi untuk membantu pintu lapangan untuk pemain yang mengalami cedera. Pergantian pemain untuk nomor 22 Alan diganti nomor punggung 93. Bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk pemain dari Porpop ini. Silakan melakukan lemparan pemain pengganti. Bola kali ini milik Mukajang. Lemparan ke dalam nomor punggung 6 Kite sudah melakukan lemparan. Dalam penguasaan pemain Mukajang, head to head di sana. Kali pemain Mukajang bagus sekali maksudnya, namun tepat sekali posisi dari pemain belakang dari Porpop ini mengamankan area pertahanan dia lewat kembali dalam penguasaan pemain-pemain pekan olahraga berprovinsi mewakili kota Palopo ini. Dalam penguasaan berada di area pertahanan mereka, masih bermain anak-anak kita ini di area pertahanan dia. Umpan ke depan ke sayap kanan yang dituju, berbahaya. Kita lihat dua pemain terlambat kita saksikan sudah berhasil dikawal oleh dua pemain dari Mukajang. Terjadi pelanggaran, melahirkan tendangan bebas dari arah sebelah kiri pertahanan Mukajang. Siapa di antara pemain Porpop Palopo akan melakukan eksekusi tendangan bebas dalam pendudukan mereka unggul 1-0 ini. Ancang-ancang sekarang pemain dari Porpop ini. Tiga pemain Mukajang memagar dan berhasil menghalau lewat pagar yang mereka bangun, hanya melahirkan tendangan pojok dari arah tiang gawang sebelah kiri. Masih menguntungkan untuk pemain Porpop ini. Berhasil di-heading, namun lagi-lagi keluar menghasilkan tendangan pojok. Kali ini dari arah sebelah kanan tiang gawang dari Arban.
sudah melakukan tendangan gawang dengan pojok lewat ukuran pendek. Bola meninggalkan lapangan permainan, melahirkan tendangan gawang untuk Kecamatan Mungkajang. Ancang-ancang sekarang pemain belakang pada siapa dia akan beri ukuran lewat tendangan gawang ini. Laju bola kencang ke tengah. Pelanggaran lagi-lagi terjadi. Sepertinya salah satu pemain dari kita lihat mudah-mudahan kita bisa melakukan kembali permainan. Hanya supporternya. Tendangan bebas untuk Mungkajang dari area pertahanan mereka. Langsung melaju bola ke depan, dihalau satu heading oleh pemain belakang dari Kokot. Dan coba melakukan serangan dan terbaik kepada pemain nampaknya. Padahal salah satu dari teman dia dalam posisi yang sudah standby. Bola mengukur menaik penjaga gawang memberikan tendangan pojok, kembali tendangan pojok untuk sudah melakukan dihalau lewat satu heading. Bagus sekali pertahanan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Mungkajang ini. Di area pertahanan mereka, bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk power. Sambar melakukan lemparan. Mungkajang kali ini menguasai bola di area pertahanan mereka. Stopper mencoba untuk memberikan umpan ke depan, namun dalam penguasaan pemain-pemain Orkot ini di area pertahanan mereka, pemain-pemain cukup solid nampaknya melebar ke sayap kiri. Bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain. Apa kita lihat di sana ada pelanggaran. Harus mendapatkan kartu kuning salah satu pemain dari Kecamatan Mungkajang, kalau kami tidak salah nomor punggung 13 sepertinya Tilo. Tendangan bebas dari arah sebelah kanan pertahanan dari Mungkajang. Dua pemain Mungkajang mencoba untuk memasang pagar. Hampir semua pemain Mungkajang ada di area pertahanan mereka, sementara ada 6-7 pemain pokok sudah melakukan tendangan lagi. Hal saja luar biasa tinggi datang yang lakukan penjaga Mungkajang. 6 datang lagi serangan kali ini berbahaya. Oke, Bahasi bisa diselamatkan dengan tendangan. Bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Mungkajang. Sudah melakukan lemparan, pemain Mungkajang ini lagi-lagi meninggalkan lapangan permainan, masih milik Mungkajang. Dari perang ke dalam ini, ancang-ancang sekarang pemain Mungkajang di sana kepada Paktek Keselasan Uncok, masih Uncok head to head dengan salah satu pemain pokok ini, melewati dua pemain dan dihalau keluar lapangan. Kembali lemparan ke dalam, masih milik Mungkajang. Babak pertama dalam kedudukan mereka tertinggal 1. Uncok salah dalam perebutan. Lagi-lagi pelanggaran terjadi, menguntungkan untuk pemain-pemain Korpot dari arah tengah. Luar biasa, cukup seru kita menyaksikan pertandingan di antara dua kesebelasan yang sementara Anda saksikan. Dihalau satu heading dari pemain-pemain Mungkajang, namun bola bergulir ke kaki pemain dari Korpot. Dalam penguasaan pemain Korpot ke belakang dia pada pemain belakang nomor punggung 19. Asisten wasit sudah mengangkat bendera pertanda salah satu pemain dari Korpot ini sudah masuk dalam posisi offside.
Tendangan bebas 1-0 sementara Portugal. Untuk para penonton, setiap hari kami menanti Anda di tempat ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan 12 kesebelasan perwakilan 9 kecamatan dan 3 klub. Yang Anda saksikan sekarang ini adalah Mungkajang berhadapan dengan pemain-pemain Pekan Olahraga Provinsi mewakili Kota Palopo dalam kedua kedudukan Portugal 1-0 di babak yang pertama ini. Mungkajang mengatur serangan kali ini dari tengah, berhasil dihalau dengan satu tendangan keras, namun kembali bola berada di kaki atau penguasaan pemain Mungkajang di arah sektor tengah mereka sendiri. Umpan ke tengah ada Ucap di sana, dua pemain Mungkajang masih dalam penguasaan, sudah berganti dalam mengendalikan spirit bola kedua pemain ini. Kali ini pemain Portugal nomor punggung 10. Akan kita lihat lagi-lagi asisten wasit sudah mengangkat benderanya karena salah satu pemain sudah masuk dalam posisi offside. Tendangan bebas pendek saja antara sesama pemain belakang Mungkajang masih di area pertahanan mereka. Berbahaya kita lihat saja menjadi blunder untuk cekatan pemain-pemain yang lain berhak membantu, namun kembali dalam penguasaan pemain Portugal ini. Di bawah pertama mengarah ke belakang, dia mengamankan bola, mengatur serangan dari arah belakang. Kita lihat pemain-pemain belakang itu hadir membantu di area depan. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya salah satu pemain dari Portugal ini sudah masuk dalam posisi offside. Luar biasa Ustaz Samsul dan Bang Hajir sebagai coach dari pemain-pemain ada kita. Portugal ini begitu mampu mengimbangi pemain-pemain senior. Kali ini Mungkajang mereka hadapi di pertandingan pertama ini. Mereka kembali pemain-pemain Portugal ini membangun serangan. Kontrol sejenak nomor punggung 90. Masih membangun serangan pemain Portugal ini dari arah sebelah kiri berbahaya. Kita lihat, kita saksikan. Sayang sekali terlambat dia mengontrol pemberi ukuran. Bola meninggalkan lapangan permainan. Bangga kita terhadap anak-anak kita ini berkat belakangan dari kepemimpinan Bapak Dr. Abdul Syukur Kudus yang melahirkan anak-anak kita menjadi yang terbaik mewakili Palopo dalam pekan olahraga provinsi nantinya. Kita lihat sekarang kembali Mungkajang menguasai bola, masih dalam penguasaan Mungkajang membangun serangan dari arah tengah. Kali ini cari ruang pemain-pemain Mungkajang ini dalam kedudukan mereka tersiap. Umpan ke depan dihalau lewat satu heading, namun ada kapten Mungkajang salah satu pemain senior untuk ini, namun masih saja bisa diambil alih kembali oleh pemain Portugal. Kerjasama 1-2 di sana, berbahaya kita pemain. Luar biasa permainan yang dipertahankan untuk anak-anak kita, kesebelasan yang mewakili Palopo dalam pekan olahraga provinsi. Membuka kedudukan 2 untuk arah keluar pakai safety. Udah safety betisnya. Oke kan dulu. 2 untuk Portugal Palopo dan 0 untuk Mungkajang. Coba melakukan tendangan dari titik tengah pemain dari Mungkajang ini. Coba untuk tentunya mengatur serangan membentuk untuk kecil ketinggalan dalam kedudukan mereka tertinggal 0-2 di babak pertama. Kembali pemain-pemain Portugal
Kita saksikan lebar ke kiri, ada nomor punggung 10 di sana. Alkat kerjasama dia. Anugerah, namun sayang sekali tendangan gawang untuk Kajang. Ada Arwan di sana. Siapa gerangan Arwan penjaga Kajakan diberi operan oleh lebar ke kiri. Cukup kencang namun masih berhasil dikuasai pemain Mongkal. Salah dalam mengendalikan bola. Berbahaya kita lihat. Satu tendangan masih melenceng. Apa trik itu? Trik nanti itu. Mana pendukungnya Mengkajang? Mana pendukungnya Perkota Lebih? Kembali kita saksikan bagaimana upaya dilakukan oleh kedua kesebelasan. Lagi-lagi pemain masih bisa dikendalikan dengan baik, mencoba untuk mengatur serangan kali nomor punggung 9. Namun kita lihat 1 menit injury time, 1 minute injury time. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Mengkajang di area sebelah kiri pertahanan. Korban sudah lakukan lemparan ke dalam, bagus cepat. Kemudian anak teman di sana. Biasa tindakan penyelamatan dari Rian. Menjauh bola dan menyergap bola adalah penguasaan dia di injury time babak pertama ini antara kesebelasan Mengkajang berhadapan dengan pemain-pemain pekan olahraga provinsi Palopo dalam kedudukan Mengkajang tertinggal 0-2. Waktu. Lari kejal. Iya, kembali kita lanjutkan di pasal berita ini. Dan dengan terdengarnya buat panjang dari wasit yang memimpin. Oke, babak pertama sudah selesai. Sudah pertandingan babak pertama. Lanjut sebentar babak kedua. Untuk Perkota Lebih kosong untuk Kecamatan Mengkajang. Masih ada waktu babak kedua. Apakah Mengkajang berhasil menyamakan bahkan unggul ataukah Perkota akan menambah pundi-pundi gol? Kita sama-sama bersabar menantikan untuk rekan-rekan para pencinta olahraga sepak bola yang semakin memadati kawasan ini. 12 hari kita akan bersama di sini untuk para penggemar bola. Tentunya seperti kita saksikan kedua kesebelasan bertukar tempat. Kali ini pemain-pemain Mengkajang berada di area selatan lapangan Gaspa, sementara Korpos berada di bagian utara. Bola dalam penguasaan pemain Mengkajang dari titik putih tengah. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Dr. Gaspar di zaman-zamannya Bang Junaid sudah beri arahan kepada kedua penjaga gawang dan 2 asisten wasit. Tertanda sebentar lagi jalannya pertandingan babak kedua antara Kecamatan Mengkajang berhadapan dengan Korpos Palopo akan kita saksikan. Sudah berjalan dalam penguasaan pemain Mengkajang di area tengah, bola bergulir head to head kedua kesebelasan. Kedua kesebelasan ada pelanggaran terjadi di sana, rupanya melahirkan kartu kuning untuk pemain dari Mengkajang ini. Tendangan bebas dari area tengah. Kita nantikan saja. Bola berada di area tengah. Ada Agas di sana, kepada siapa Agas akan memberikan laporan lewat tendangan bebas ini. Ancang-ancang dia sayap kiri, nampaknya 3 pemain Korpos yang ada di sana. Bagus sekali kerjasama 1-2 antara 2 pemain mengamankan bola di operan. Namun kita saksikan jatuh pemain-pemain. Ada kategori kesehatan di sana untuk masih mencoba untuk melewati 3 pemain dari Korpos ini. Korpos sejenak ke belakang dia kepada pemain nomor 9 untuk ada teman dia kerjasama 1-2 juga namun berhasil dalam penguasaan pemain Korpos kali ini. Masih sini berganti kembalikan tutup juga kedua kesebelasan. Coba untuk membangun serangan kali ini pemain dari Mengkajang berhasil dihalau oleh satu heading
anak asuh dari Samsu ini di area pertahanan mereka sendiri, dua pemain belakang saling memberi operan. Lebar ke kanan ada Onci, umpan ke depan berbahaya, kita lihat, banyak asisten wasit sudah mengangkat bendera pertama pemain dari Porto Palopo sudah masuk dalam posisi offside. Bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Obot kepada siapa? Obot atau pelaporan ke belakang dia. Umpan ke depan di heading sumber masuknya pada unsur, namun berhasil dikembalikan oleh pemain-pemain dari Porto ini. Edis Tabe. Kita evakuasi ke pinggir lapangan untuk dibantu. Saya tentunya berharap kepada semua kesebelasan setiap harinya mari junjung tinggi sportivitas. Bila mana ada treble sedikit, mari kita saling memaafkan, saling bertemu dan berjabat tangan. Itu pertanda adalah Anda semua adalah pemain-pemain profesional dan saya yakin pasti semua pemain sudah saling kenal, sudah sering ketemu dalam kegiatan pertandingan yang kita selenggarakan di luar raya ini. Iya, lanjut menyaksikan jalannya pertandingan sisa pertandingan babak kedua dalam kedudukan tertinggal 0-2 Mukajang terhadap Porto Palopo. Pemain pekan olahraga profesi Mokil Palopo ini angkat hadir sudah melakukan tendangan ke arah sepertinya sudah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Obot, apakah teman Obot akan beri lemparan kepada Uncok? Masih bisa kita saksikan nomor pemuda Adil sendiri head to head di sana berhasil memancal pemain belakang cukup mencekatan teman-teman dari Mukajang mengkawal area mereka. Bermain di sekarang sendiri pemain Mukajang ini umpan ke depan, maksudnya kepada Uncok, namun bola lebih dekat dengan pemain-pemain Porto di arah tengah sekarang. Tapi tadinya melebar sekarang. Pertemuan dua-dua juga. Sekarang ada di arah tengah sekarang pemain-pemain Porto ini bangun serangan dari sayap kiri di sektor sebelah kanan pertahanan Mukajang, namun terlalu semangat sampai dia sudah masuk dalam posisi offside. Tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain belakang Zainal atau Indra di sana. Pertengahan dia memberikan operan di sambal bola sembulan, namun bola jatuh di kaki kapten di sebelah sang Uncok. Masih dalam penguasaan pemain Mukajang di arah tengah bola bergulir. Pergantian pemain untuk Mukajang nomor 05 Indra keluar digantikan oleh nomor punggung 19 Hidayat. Indra keluar, Hidayat masuk. Lagi-lagi ada pelanggaran menguntungkan untuk pemain-pemain dari Mukajang dalam kedudukan mereka tertinggal 0-2. Peluang untuk mengurangi atau memperkecil kedudukan pemain dari Mukajang. Umpan ke depan ke mulut maksudnya di sana ada pemain Porto yang kedua heading. Namun kembali bola dalam penguasaan pemain Mukajang. Di arah tengah sekarang bola bergulir, mencoba untuk melewati dua pemain Porto. Ke belakang kerjasama bagus, cantik sekali. Umpan ke depan sayap kanan. 1, 2, 3 pemain ada di penalti, kotak penalti pemain dari Mukajang ini. Namun lagi-lagi kandas. Buang saja salah satu dari pemain Porto bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Mukajang sudah melakukan lemparan. Masih berbahaya untuk mencari celah. Sepertinya
memang pelanggaran dilakukan oleh pemain Kajang ini. Tendangan bebas untuk Porpro. Ancang-ancang sekarang pemain belakang Porpro. Pada siapa dia akan memberikan operan lewat tendangan bebas jauh ke depan mengarah ke bagian tengah, disambut dengan tendangan keras dari pemain belakang Kajang, namun kembali ke atas bola di kaki pemain Porpro Philip. Umpan lagi-lagi ke sayap kiri, dia masuk di center sebelah kanan. Dua pemain di sana berjibaku. Akan kita lihat ada pelanggaran rupanya. Tendangan bebas sudah dilakukan pemain-pemain Kajang di area sektor pertahanan mereka sendiri. Ke depan sekarang tiga pemain Kajang di sana mencoba membangun serangan dari sebelah. Oh, masih bisa dibuang keluar lapangan. Oh, masih ada. Oh, sudah keluar lapangan, melahirkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Porto Palu. Dia terpaksa sampai Lagi-lagi salah satu pemain Porto sudah masuk dalam posisi offside. Ucap kapten kesebelasan Kajang sudah berikan operan kepada pemain belakang ketika sekarang Porto di arah sana mereka sendiri mencoba untuk mencari peluang dengan serangan pemain Kajang ini membangun dari sektor kanan kali ini. Nomor 3 pemain Kajang serangkan ke tengah, ada pemain saya bagus cepat. dua pemain Kajang dan dua pemain Porto masih dikuasai oleh Kajang, namun berhasil kembali ke Kami langsung begitu. Jangan dulu jantungnya masih anu, jangan dulu obat. Jantungnya masih kencang. Kandas lagi-lagi. Kali ini Sebentar, tenang. mencoba menjalankan serangan lewat umpan balik. Namun terlalu kencang laju bola lebih dekat dengan penjaga. Tergeser. Yang tadinya sekarang bola berada di kaki pemain Porpro. Kita lihat berbahaya. Sayang sekali. Bisa juga ada unsur tergeser. serangan bagus sekali bersama satu. Kita maksudnya sudah betul, namun lagi bola cukup kencang walaupun tadi mengenai kaki pemain lawan, akhirnya melahirkan tendangan pojok untuk Kajang. Kesempatannya memperkecil ketinggalan pemain dari Kajang ini lewat tendangan pojok. Kali ini tendangan pojok akan dilakukan oleh Uncok, kapten kesebelasan Ansang Selia, dan kapten mereka yang berada di kotak penalti. Umpan lambung heading oleh pemain bola dari Porto kali ini menguasai bola. Iya. Mana nih dulu? Belakang dia pemain belakang. Masih pemain Porto ini dari tengah sekarang lagi-lagi mencoba membangun serangan dari sayap kiri. Umpan ke depan, dua pemain Kajang ada di sana, bahkan tiga, namun berhasil menangkap oleh lagi pemain di arah kotak penalti sekarang.